الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ikhwa fillah, a'azinallahu iyyakum. Pada kesempatan hari ini kami mewasiatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar dari segala kesulitan dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Pada hari ini kita akan mengupas sedikit persoalan yang dimana terjadi di hari Jumat ketika masuk waktu sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian itu untuk apa? Mengingat Allah. Tinggalkan jual beli. Kenapa? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian itu, kata Allah, lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang perintahnya Allah kepada kaum muslimin untuk bersegera melakukan sholat Jumat, yang mana ini adalah merupakan ibadah yang wajib dikerjakan oleh siapa? Kaum muslimin. Maka dari itu, ikhwah fillah azinallahu iyyakum, bagi yang mengaku dirinya orang beriman, maka ini tidak boleh disia-siakan. Apa? Sholatul Jum'ah. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah kewajiban yang agung dan dia tanda keimanan yang benar. Maka di antara adab dan keutamaan yang besar yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Bersegera untuk menuju sholat Jumat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man iktasala yaumal jum'ati ghusla janabah, summa raha fa ka'annama qaraba badanatan. Wa man raha fi sa'ati saniyati fa ka'annama qaraba baqaratan. Wa man raha fi sa'ati salisati fa ka'annama qaraba kabshan aqran. Wa man raha fi sa'ati rabi'ati fa ka'annama qaraba dajajatan. Wa man raha fi sa'atil khamisati fa ka'annama qaraba baidatan." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat sebagaimana dia mandi jinabat, kemudian dia berangkat di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang dia berangkat di waktu yang kedua, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang dia berangkat di waktu yang ketiga, kata Nabi SAW, maka dia seakan-akan telah berkurban dengan
seekor kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang dia berangkat di waktu keempat, maka dia seakan-akan berkurban dengan seekor ayam. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia telah berkurban dengan telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastamuna dzikra. Maka apabila imam atau khatib naik ke mimbar atau keluar naik ke mimbar, maka para malaikat hadir untuk mendengarkan khutbah. Ikhwa fillah azanallahu wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa semakin awal seseorang datang ke masjid ya untuk sholat Jumat, maka semakin besar pula pahala yang dia dapat. Ketika khatib sudah naik mimbar, itu catatan sudah ditutup, catatan pahala. Ya, ketika khatib sudah naik mimbar, maka catatan pahala ditutup oleh para malaikat. Maka yang datang terlambat, dia hanya mendapatkan kewajiban, namun tidak mendapatkan keutamaan itu. Dalam riwayat lain dijelaskan dengan maknanya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia berangkat lebih awal dengan berjalan kaki, lalu dia mendekatkan diri kepada khatib, ya, duduk di dekat khatib, dekat imam, dan mendengarkan khutbah, juga dia tidak berbuat sia-sia, maka akan dicatat untuknya pahala dari setiap langkahnya seperti pahala 1 tahun puasa dan sholat malam. Makanya ketika sudah masuk ke dalam masjid, ikhwah, cari itu posisi yang dekat dengan khatib. Ya, jangan cari posisi yang di dinding, di pojokan, apalagi di luar. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang mencari posisi jauh dari khatib, padahal yang dekat itu ada dan kosong, maka dia nanti akan diakhirkan masuk ke dalam surga, manakala dia termasuk penduduk surga. Maka ini sangat disayangkan, ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum. Hanya dikarenakan mencari posisi yang jauh dari khatib, ya, seseorang itu malah diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dan berapa banyak kita lihat masjid-masjid, ya, yang jamaah sholat Jumatnya malah jauh dari khatib. Mereka malah banyak mengisi bagian-bagian sudut, bagian-bagian pojokan. Ada satu hal lagi yang wajib untuk kita ketahui, ikhwah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menjelaskan, "Idza kana yaumul jum'ah," apabila datang hari Jumat, waqafatil malaikatu ala babil masjid. Para malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Yaktubunal awal fal awal. Mereka ini malaikat, ya, mencatat orang-orang yang datang satu persatu sesuai dengan urutannya. Fa idza kharajal imam, ketika imam telah keluar naik ke mimbar, tuwausu fahum. Ya, maka para malaikat ini menutup catatan mereka. Kemudian apa? Wajalasu yastami'una dzikra. Dan malaikat duduk mendengarkan khutbah. Ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum. Maka perhatikanlah. Para malaikat mencatat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, orang yang mana masuk ke dalam masjid. Dan malaikat akan berhenti mencatat ketika khatib itu sudah masuk dan duduk di atas mimbar. Dan ini malaikat tidak lagi mencatatnya. Kemudian ikhwah fillah a'azinallahu iyyakum. Jika ada kaum muslimin yang masuk setelah khatib naik ke mimbar, ya, maka dia tidak lagi tercatat sebagai seorang yang melaksanakan sholat Jumat. Ya, walaupun Jumatannya sah secara fikih, tapi dia ini tidak tercatat lagi sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Dikarenakan malaikat tidak mencatat namanya.
Ikhwa fillah azanallahu iyyakum. Maka agar lebih diperhatikan tentang hal ini ya, bersegeralah datang dan masuk ke masjid. Kenapa? Karena ketika nanti di hari kiamat, ketika antum bertanya, "Loh, kenapa saya tidak tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat?" Nah ini, maka ingat-ingat lagi kembali, ingat-ingat lagi. Kapan antum itu mendatangi sholat Jumat? Ketika masih di dunia. Ya, apakah sebelum khatib duduk di atas mimbar atau antum datang setelah khatib duduk di atas mimbar? Nah, ketika antum teringat semasa di dunia, antum itu masuk setelah khatib duduk di atas mimbar, ya maka antum itu tidak tercatat sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat. Walaupun sholat Jumatnya sah. Maka dari itu ikhwah fillah, a'azinallahu wa iyyakum. Ya, sekiranya pun kita sangat sibuk ya, maka upayakan untuk semaksimal mungkin, paling lambat jangan sampai khatib itu naik ke atas mimbar. Demikian. Kemudian perkara selanjutnya yang perlu kita ketahui, yakni jangan kita itu meremehkan waktu kita untuk datang ke masjid. Ya. Jadikanlah hari Jumat itu sebagai momen yang mulia dalam hidup kita. Bagaimana? Persiapkan diri dari pagi hari, mandi, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangian. Lalu segera menuju ke masjid sebelum imam naik ke mimbar. Karena sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hendaklah orang-orang itu berhenti meninggalkan sholat Jumat, kata Nabi. Atau kalau enggak nanti apa? Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai, kata Nabi. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga syiar Islam ini dengan penuh kecintaan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin nasihat ini cukup sekian dulu ya, dan semoga bisa difahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.